Oke teman-teman, selamat datang di kelas Tools Cutting ya, by Tingkatin Skill. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan dulu langkah awal sebelum kalian mulai. Jadi yang pertama kalian harus kenal dulu nih istilah-istilah copyright. Copyright yang pertama adalah Claim ID. Claim ID adalah sistem YouTube yang bisa mendeteksi otomatis apakah file yang kita unggah itu mengandung hak cipta atau tidak. Nah, biasanya di sini ada status pemeriksaan ketika kita mengunggah file. Nah, tapi kita misalnya tidak ada claim ID dan sebagainya, nanti otomatis akan dilewati atau diceklis oleh pemeriksaan ini ya. Oke, nah terus yang kedua adalah copyright claim. Nah, ini adalah salah satu cara pemilik video asli memberikan sanksi kepada orang yang menggunakan ulang konten mereka. Jadi copyright claim ini tidak berbahaya buat kita, tapi video itu tidak bisa dimonetisasi atau menghasilkan uang. Nah, nggak usah panik. Cara untuk biar bisa dimonetisasi adalah jadi kalian bisa mengganti apa yang dia klaim. Misalnya dia mengklaim tentang narasinya atau videonya. Nah, nanti kalian bisa klik aja apa yang dia klaim. Nanti di sini YouTube akan memberitahukan bisa dari lagunya. Nanti lagunya bisa kalian ganti atau apa. Nah, ini nggak terlalu bahaya buat kita ya, karena hanya masalahnya tinggal kita ganti aja. Nah, terus yang ketiga adalah copyright strike. Copyright strike ini adalah hal yang paling berbahaya ketika copyright strike itu kalian misalnya mendapat copyright sampai 3 kali ya, mendapat strike sampai 3 kali, maka channel kalian akan dihapus. Tapi tenang aja, ketika dalam waktu sampai 90 hari sudah lewat, itu nanti akan kembali normal dan angka 1 ini akan berubah menjadi 0 lagi, jadi akan kembali 0. Jadi hati-hati dengan copyright strike ini ya, karena ini bisa orang itu nanti dia mengklaim bahwa ini adalah video saya nih. Saya minta tolong YouTube untuk si orang ini channelnya dihapus gitu. Jadi sejahat itu orang luar negeri ya. Jadi kalian harus hati-hati. Kebanyakan sih konten luar negeri. Kalau konten-konten orang Indonesia itu jarang karena orangnya rata-rata baik-baik ya. Nah, terus yang keempat adalah fair use. Nah, fair use ini adalah yang akan kita lakukan nantinya ya, yaitu pemilik konten mengizinkan kita untuk digunakan ulang kontennya selama masih batas wajar. Kita diwajibkan oleh YouTube untuk memberikan nilai tambah baru, baik menambahkan gambar, narasi, reaction, dan sebagainya ya. Ini peringatan buat teman-teman semua, jangan bikin film yang baru keluar di bioskop karena otomatis kena copyright strike, itu udah pasti. Ya, jadi bikin film yang seperti apa? Nah, film yang aman dibuat adalah film jadul atau film lama. Film yang berasal dari Barat atau Cina, film Netflix. Karena Netflix jarang sekali memberikan copyright strike pada kreatornya. Kebanyakan hanya copyright lain yang tidak terlalu berbahaya. Oke, nah ini adalah ketiga yang bisa kalian buat jika ingin membuat konten film. Nah, terdapat 3 jenis tahapan dalam pembuatan film atau konten re-upload. Yang pertama, yang jelas kalian harus buat narasinya. Lalu yang kedua, kalian harus buat voice overnya. Yang ketiga, kalian harus buat editingnya ya. Nah, seperti itu. Nah, ada 3 cara untuk bikin narasi konten. Yang pertama adalah produksi dari awal, yaitu kreator harus menonton filmnya terlebih dahulu, lalu bikin narasinya sendiri, dan mengedit dari awal hingga akhir. Nah, yang kedua adalah bayar jasa narasi atau skrip, biasanya 20.000 sampai 100.000 per filmnya. Yang ketiga adalah memproduksi ulang konten yang sudah ada di internet dengan cara mengolahnya kembali jadi konten yang baru. Contohnya, kita bisa bikin narasi yang telah dibuat oleh orang lain lalu mengubahnya sedikit dengan bahasa yang kita inginkan. Nah, ada 2 metode yang bisa dipakai kalau kita mau membuat narasi. Ini kita membahas dari narasi dulu ya. Yang pertama adalah kita bisa masuk ke website themoviespoiler.com. Nah, kita bisa masuk dulu ke website ini. Nah, ini ya, themoviespoiler.com. Lalu kalian cari aja film yang mau kalian buat yang mana. Misalnya kalian mau buat film yang Wonka. Nah, setelah itu kalian di sini bisa copy scriptnya. Kalian sudah mendapatkan script di sini ya. Nah, ini copy aja scriptnya.
Oke, nah kita copy lalu kalian masuk ke ChatGPT ya. Kalian masuk ke ChatGPT di sini. Lalu kalian di sini pakai ChatGPT yang masih kosong, lalu kalian ketik aja tolong ubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, lalu kalian bisa langsung paste dan kalian klik kirim. Nah, kita coba tunggu sampai dia mengubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita bisa lihat ya, film ini dimulai ketika pembuatan coklat Willy Wonka. Nah, ini adalah narasi yang bisa kalian pakai. Nah, caranya sangat gampang sekali ya jika kita ingin membuat narasi dari sini. Lalu ini kalian bisa copy nanti untuk voice over kita akan belajar di video berikutnya ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa juga pakai cara yang kedua. Cara yang kedua adalah kalian bisa masuk ke antiago.com/transcript ya. Kalian masuk ke sini nih, antiago.com ya. antiago.com/transcript. Nah, lalu di sini kalian cari film atau konten film ya di YouTube ya. Di YouTube mau bahasa Inggris, mau bahasa Indonesia, terserah kalian. Tapi saran saya eh, konten atau YouTuber Inggris ya kalau bisa ya. Tapi ini saya dapetnya yang bahasa Indonesia. Nah, kalian cari kontennya, misalnya ini ya, misi pencurian paling mustahil, alur cerita film. Nah, kalian mau buat video ini, ya, misalnya kalian mau buat video ini kalian copy aja, ini kalian copy. Lalu setelah itu kalian masuk ke antiago.com. Lalu setelah itu kalian bisa klik di sini, ya, di paste di sini. Dan ini jangan lupa bahasa Indonesia, lalu klik transkrip. Nah, ini sudah saya transkrip semuanya ya, dan hasilnya seperti ini. Sayangnya, di Antiago itu dia sangat berantakan sekali. Jadi, caranya gimana biar bisa dirapihin? Kalian klik copy transkrip sini, lalu setelah itu kalian masuk ke Microsoft Word ya. Nah, di Microsoft ini kalian tinggal copy aja. Di sini kalian bisa bisa copy, tapi jangan di copy semua ya. Copy satu baris ini aja. Lalu kalian masuk lagi untuk minta bantuan ke ChatGPT di sini ya. Nah, ini udah saya itu ya. Nah, ini udah saya buat di ChatGPT ya. Jadi kalian ketik bahasanya kayak gini, ubah tulisan ini menjadi mudah dibaca. Nah, habis itu di bawahnya enter, kalian enter yang tadi udah kalian copy di Microsoft Word ini ya. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Tuh, dia akan membuat tanda koma, tanda baca hingga rapi kayak gini. Kali ini, tapi ini itu ya belum begitu rapi. Ini harus kalian ubah, harus kalian olah dengan bahasa kalian sendiri ya. Oke, setelah ini kita akan belajar untuk membuat narasinya ya. Sorry, setelah ini kita akan belajar untuk membuat voice overnya sebelum kita menggunakan tools ya.